Nama saya Ocha Septiamayansi dengan NIM 24042062. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara, pemerintah, dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu konsep negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga bisa diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Yang selanjutnya yaitu konsep pemerintah. Pemerintah adalah penguasa suatu negara, negeri misalnya pengemudi negara. Negara memerlukan yang kuat dan bijaksana. Pemerintah juga merupakan badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet. Dedar apa anggota DPR meminta supaya negara menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR? Jawaban dibacakan oleh Menteri Umum Dalam Negeri. Dalam arti lain, pemerintah juga dikatakan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Selanjutnya itu konsep ekonomi publik. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan pribadi, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, dan urusan pemerintah. Juga ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai seperti publik, masyarakat, pemerintah atau negara seperti kebijakan, subsidi atau pajak. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah interaksi ekonomi antar individu, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mencapai kemakmuran. Terdapat 3 masalah utama dalam sistem ekonomi, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, manusia makhluk hidup, individu dan sosial. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana perekonomian atas azas kebersamaan dan kekeluargaan, cabang produksi yang penting dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu pasal pelengkap, pasal 23 tentang APBN, pajak mata uang dan keuangan negara, pasal 27 tentang hak-hak rakyat untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 24 tentang kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selanjutnya itu peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, menetapkan kerangka hukum yang melandasi suatu perekonomian. Yang kedua, mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Yang ketiga, memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan barang berbagai fasilitas seperti kredit, pinjaman simpanan, dan asuransi. Yang keempat, membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya seperti persenjataan. Yang kelima, mendistribusikan atau membagikan ulang pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok yang lainnya. Pemerintah dan kesejahteraan publik. Yang pertama yaitu pengaruh pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Badan usaha yang perlu dilindungi, badan usaha yang perlu dibantu, badan usaha yang perlu didorong, badan usaha yang perlu dilarang. Yang kedua yaitu pengatur ekonomi nasional, diantaranya yaitu badan usaha yang didapat dilakukan asing, badan usaha yang dapat dilakukan UMKM dan koperasi, badan usaha yang dapat dilakukan asing atau BUMN, badan usaha yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal, BUMN, koperasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengawasan penggunaan sumber daya nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Di antaranya yaitu badan usaha yang harus dikurangi dan badan usaha yang harus di stop. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan.